Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, ibu-ibu, bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kita ditakdirkan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa hadir untuk melakukan sholat isya dan kita lanjutkan dengan qiyamul lail bersama. Mudah-mudahan amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak kalah pentingnya dari sehat itu Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir pula di masjid yang kita cintai bersama. Berapa banyak orang yang sehat tetapi tidak sempat. Berapa banyak pula orang yang sempat tetapi tidak sehat. Apalagi kemudian tidak sempat, tidak sehat, tidak ada iman di dalamnya, maka insya Allah tidak akan bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka patut kita untuk bersyukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau menurut jadwal saya ini diberi judul adalah begini judulnya, adakah Lailatul Qadar? Jadi judulnya itu adakah Lailatul Qadar? Tentu kita harus membaca referensi baik dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayatnya jelas, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Kata Allah, inna sesungguhnya aku Allah anzalnahu menurunkan Al-Quran fi lailatul qadar, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Al-Qadar itu bisa bermakna ketentuan. Al-Qadar juga bisa bermakna keberuntungan dan kebahagiaan. Maka kalau pertanyaan adakah Lailatul Qadar, jawabnya ada. Sudah tidak ada ikhtilaf perbedaan di antara umat Islam. Jadi Lailatul Qadar itu ada. Tapi kalau kemudian pertanyaannya ini dilanjutkan, apakah tiap tahun atau tiap bulan Ramadan itu ada Lailatul Qadar? Nah, ini ternyata terjadi ikhtilaf perbedaan di kalangan ulama. Kalau di masyarakat pada umumnya sampai ada orang lapo sampean kok iktikaf, lapo sampean kok ndolek Lailatul Qadar. Itu kalau kita tanya pada masyarakat pada umumnya. Tapi di kalangan ulama, apakah Lailatul Qadar itu tiap tahun ada? Ini terjadi dua pendapat. Sebagai ilustrasi, hadirin yang dimuliakan Allah, kita tentu sudah sering kali mendengar cerita, baik yang terbukukan maupun cerita dari mulut ke mulut atau dari lesan ke lesan, bahwa Indonesia itu pernah dijajah tak tanggung-tanggung 350 orang. Itu berapa generasi? Kesengsaraan, penderitaan, tidak ada orang yang seperti manusia pada umumnya menjadi budak, sorok, mangan gak waras, sandal gak utuh karena dijajah.
Tapi begitu kemudian dari upaya usaha pertolongan Allah, usaha lahir dan batin, kemudian merdeka pada tahun 1945, dikumandangkan dan diumumkannya pada tanggal 17 Agustus, maka orang senang semua. Tidak ada orang Indonesia yang tidak senang, gembira karena akan bisa menentukan nasib dirinya sendiri. Maka kemudian tiap tanggal 17 Agustus itu diperingati hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, ini pun rupanya terjadi kepada diri Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena waktu itu Muhammad belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Kebingungan Nabi, kegalauan Nabi ini luar biasa melihat kondisi bangsa Arab yang tidak seperti manusia pada umumnya, yang kuat, menjajah, mengalahkan, membunuh dengan seenaknya kepada yang tidak kuat, yang kaya bisa seenaknya berbuat kepada yang miskin apa saja sesuai dengan kehendaknya. Pendek kata, tumpah darah itu atau pertumpahan darah itu bukan sesuatu yang asing bagi masyarakat sampai dikenal dengan masyarakat jahiliyah. Tidak tahu siapa yang menciptakan, tidak tahu Tuhannya, tidak tahu harus berbuat apa. Pendek kata, terjadi yang disebut dengan hukum rimba. Yang kuat yang mengalahkan, yang kaya yang berkuasa, dan seterusnya dan seterusnya. Sampai-sampai antar manusia sudah tidak ada namanya kelas. Pendek kata, wanita utamanya adalah menjadi bahan seperti kebutuhan pokok daripada laki-laki. Diapakan saja tidak ada yang istilah orang Jawa itu arworo, ngilingno dan lain sebagainya. Maka terjadilah yang namanya manusia itu sudah biasa memakan manusia. Hari ini makan apa, besok apa yang dimakan, besok lusa siapa yang dimakan. Itu biasa pada waktu itu. Maka disebut dengan jahiliyah itu artinya tidak memiliki pri kemanusiaan dan tidak memiliki tentang adab istiadat dan tidak memiliki yang namanya moralitas dalam kehidupan. Lah kemudian Rasulullah atau Muhammad waktu itu sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul itu berupaya untuk menenangkan jiwanya sampai pada akhirnya beruzlah di Gua Hira. Maka pada waktu tanggal 17 menurut catatan sejarah, pada tanggal 17 Ramadan turunlah wahyu pertama, mendapatkan perintah, menunjukkan, memberitahukan bahwa sesungguhnya dunia dan isinya itu ada yang menciptakan. Yang menciptakan itu siapa? Yaitu namanya Allah. Maka Nabi Muhammad disuruh oleh Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, dari sinilah kemudian Allah menginformasikan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Aku menurunkan Al-Quran itu pada malam yang aku tentukan, yang aku beri barokah, yang aku beri
Al-Ghazali. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Tahukah engkau apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar turunnya wahyu, turunnya Al-Quran itu lebih baik daripada 1000 bulan. Sehingga dari sebab ayat-ayat inilah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama ahli hadis yang tidak diragukan kepakarannya, dari kajian-kajian beliau diantaranya yang berbeda dengan pemahaman pada umumnya bahwa Lailatul Qadar itu turun tiap bulan Ramadan. Beliau mengatakan tidak. Lailatul Qadar itu ya hanya turun pada waktu Nabi Muhammad itu saja. Ibaratnya sama dengan orang memerdekakan kemerdekaan suatu bangsanya kemudian diperingati. Maka di bulan Ramadan ini diperingati tentang Lailatul Qadar, yaitu turunnya Al-Quran ini menggemparkan dan menjadikan alam semesta ini menjadi rahmatan lil alamin. Dengan diutusnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, perantaraan untuk menyampaikan informasi itu yaitu yang disebut dengan warruhu fiha, yaitu malaikat Jibril biasa disebut dengan Ruhul Kudus atau Ruhul Amin. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hal yang namanya Lailatul Qadar ini ada dua pendapat. Pendapat yang mengatakan tiap tahun, tiap bulan Ramadan turun Lailatul Qadar, tetapi ada yang berpendapat adalah turunnya Lailatul Qadar itu adalah pada waktu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu yang pertama. Maka untuk bisa menambah wawasan keilmuan kita, kalau panjenengan ada kesempatan memiliki, yaitu bisa dibeli, namanya Tafsir Al-Azhar juz yang ke-30 yang ditulis oleh Profesor Dr. Atau, tetapi ini agak berat kalau yang ini, yaitu memiliki atau membeli kitab namanya Fathul Bari. Kalau beli Fathul Bari ini jelas insya Allah agak berat. Harganya sekarang kurang lebih 600.000. Dan jenengan kerepotannya mau corak. Tapi saya alhamdulillah punya gitu. Jadi baik Al-Azhar maupun Fathul Bari alhamdulillah saya punya. Setelah saya baca, ternyata itu kesimpulan daripada Lailatul Qadar. Lah, kemudian hubungannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada akhir-akhir Ramadan Rasulullah itu lebih giat untuk beribadah, lebih giat untuk beramal, bahkan membangunkan keluarganya. Ini kita tidak menafikannya. Artinya bahwa apa? Bulan yang paling mulia itu adalah bulan Ramadan. Semakin akan habisnya hari-hari itu, maka semakin kita ini harus mengencangkan ikat pinggang kita. Tapi anehnya yang demikian ini sudah berulang kali tiap tahun. Tapi kebanyakan umat Islam ini hampir dipastikan wis sak ndure 15 tanggal 15. Itu ya tidak jauh dengan di tempat kita ini. Awal saya ceramah Ramadan kemarin masih penuh bapak-bapak, sekarang ini sopnya maju. Berarti ada kemajuan. Nah ini itu begitu. Lah sehingga khusus yang akhir-akhir Ramadan tidak ada masalah. Tetapi yang berselisih beda pendapat hanyalah masalah Lailatul Qadar. Itu ini bisa dipahami. Nah ini memang
sesuatu yang kalau tidak disampaikan, ini kita pun juga akan ada satu kendala kalau tidak kita sampaikan. Tapi kalau ini disampaikan kemudian kita tidak terbuka wawasan kita, dianggapnya kita itu mengada-ada dan lain sebagainya. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya. Sekali lagi mudah-mudahan kita tetap sehat walafiat, dipertemukan kembali dengan Ramadan tahun yang akan datang. Dan mudah-mudahan segala kebutuhan hidup kita dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, mengantarkan kita menjadi hamba Allah yang bersyukur, dan pada akhirnya kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Aku lupa biada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.